Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Berikut ini adalah materi pelajaran PJOK tentang variasi dan kombinasi berbagai pola gerak dalam aktivitas senam lantai. Yang pertama, variasi pola gerak senam lantai tanpa alat. Senam lantai adalah suatu latihan tubuh yang dilakukan di lantai atau pada alat yang dirancang untuk meningkatkan daya tahan, kelenturan, koordinasi, dan kontrol tubuh. Gerakan senam lantai sangat beragam. Ada gerakan sederhana, ada pula gerakan rumit, sehingga memerlukan ketangkasan dan koordinasi tinggi. Senam ketangkasan bisa dilakukan dengan alat atau tanpa alat. Melalui gerakan tersebut, kamu memiliki pengetahuan awal tentang aktivitas senam lantai. Selanjutnya, kamu akan mempelajari variasi senam lantai tanpa alat dengan kombinasi berbagai gerakan. Gerakan apa saja? Berikut ini gerakannya. Yang pertama adalah sikap lilin. Sikap lilin adalah sikap menjaga keseimbangan dalam posisi seperti lilin. Sikap lilin dilakukan dengan variasi bertumpu dengan kombinasi keseimbangan tubuh. Bagaimana caranya? Amatilah gambar berikut. Jadi, begitulah tahapannya dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Seperti itu ya sikap lilin. Yang kedua, jangkit berantai. Gerakan jangkit berantai dilakukan berkelompok. Dalam gerakan ini, kamu melakukan variasi bertumpu atau tolakan dengan kombinasi berpindah tempat. Amatilah gambar 6.3. Praktikan bersama temanmu gerakan tersebut. Lakukan dengan disiplin, tanggung jawab, dan saling bekerja sama. Gambarnya ada di seperti itu ya. Diperhatikan. Paham ya anak-anak? Yang ketiga adalah kayang. Kayang adalah sikap badan telentang membusur, bertumpu pada kedua kaki dan tangan. Amatilah gerakan kayang seperti pada gambar. Bagaimana cara melakukan kayang? Cara melakukannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, posisi awal badan berdiri tegak. Kedua kaki agak terbuka dan kedua tangan lurus ke atas seperti pada nomor 1. Yang kedua, jatuhkan punggung ke belakang dengan melengkungkan badan hingga kedua tangan menyentuh lantai seperti gambar 2. Dan yang ketiga, tahan beberapa saat lalu kembali pada sikap permulaan. Lakukan gerakan kayang dengan percaya diri. Yang keempat adalah kangkang berpasangan. Apa manfaat gerakan kangkang? Gerakan ini melatih keseimbangan, kelenturan, serta kekuatan tangan dan punggung. Bagaimana cara melakukan kangkang berpasangan? Amatilah gambar. Silakan diamati gambarnya. Bisa ditiru di rumah ya anak-anak. Gambar yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang kelima adalah sikap pesawat terbang. Sikap pesawat terbang merupakan bentuk variasi bertumpu dengan kombinasi keseimbangan tubuh. Bagaimana cara melakukan sikap pesawat terbang? Yuk amati gambar seperti ini. Bersama temanmu, praktikan sikap pesawat terbang dengan tanggung jawab. Amatilah gerakan temanmu dan bandingkan dengan gerakanmu. Jelaskan hasil pengamatanmu kepada teman dan guru secara jujur dan santun. Jika masih kesulitan melakukan gerakan ini, mintalah arahan kepada guru. Yang kedua adalah variasi dan kombinasi gerak senam lantai dengan alat. Pada pelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari variasi dan kombinasi gerak senam lantai tanpa alat. Selanjutnya, kamu akan belajar variasi dan kombinasi gerak senam lantai dengan alat. Contoh alat yang digunakan yaitu matras, palang atau gawang rintangan, tongkat kayu, dan juga palang besi. Yang pertama adalah melompati rintangan.
Bagaimana cara melakukan gerakan melompat rintangan? Pada gerakan ini terdapat pola gerak, yaitu tolakan, melayang, dan mendarat. Sebelum melakukan gerakan ini, siapkan rintangan berupa gawang berukuran 10 cm dikali 100 cm. Posisi awal, sikap berdiri tegak dalam formasi berbanjar ke belakang. Mulailah melonjati gawang secara bergantian, lakukan tolakan, kemudian melayang dan mendarat dengan benar. Seperti pada gambar yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang kedua adalah senam dengan tongkat. Bersama temanmu, mari lakukan senam dengan tongkat. Siapkan tongkat sepanjang 1 meter. Lalu bagaimana gerakannya? Amatilah dan praktikkan seperti pada gambar. Posisi awal, kedua kaki dibuka selebar bahu sebagai tumpuan. Bungkukan badan, kedua tangan memegang tongkat. Ayunkan tongkat ke atas hingga lebih tinggi dari kepala. Lakukan gerakan ini secara mandiri dan tanggung jawab. Seperti pada gambar yang pertama dan gambar kedua. Yang ketiga, bergantung dengan kombinasi mengayun. Bagaimana cara melakukan gerakan bergantung dan mengayun pada palang? Amatilah gerakan bergantung dan mengayun pada palang seperti pada gambar. Posisi awal, sikap berdiri tegak dan meloncat untuk memegang palang. Pegangan palang dapat menggunakan pegangan atas, pegangan bawah, atau pegangan campuran. Bergantung lurus dari kedua kaki terangkat dari tanah. Ayunkan kedua tungkai ke depan dan belakang hingga tubuh mengayun. Sebelum mendarat, kurangi ayunan secara perlahan. Posisi akhir, mendarat dengan kedua kaki. Lakukan dengan disiplin dan tanggung jawab. Perhatikan faktor keselamatan saat bergantung dan mengayun. Yang keempat, variasi pola gerak dominan bertumpu tolakan, berputar, dan mendarat pada guling ke samping. Bagaimana cara melakukan gerakan guling ke samping? Gerakan guling ke samping dilakukan di atas matras. Amatilah gambar. Praktikan gerakan seperti gambar bersama temanmu. Rasakan gerakan yang telah dilakukan. Amatilah gerakan temanmu dan bandingkan dengan gerakanmu. Seperti itu ya, seperti pada gambar yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Semuanya bisa dilihat di gambar. Yang kelima, variasi pola gerak bertumpu, tolakan, berputar, dan mendarat pada guling ke depan dan ke belakang. Amatilah gerakan guling ke depan dan guling ke belakang seperti pada gambar. Lakukan gerakan tersebut dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Posisi awal, sikap membungkuk dan kedua tangan bertumpu pada matras. Lakukan tolakan badan ke depan. Saat badan berputar, luruskan kaki. Setelah berputar, lepaskan tangan. Lutut ditekuk dan pegang lutut. Akhiri dengan sikap jongkok, lalu berdiri tegak. Pandangan ke depan. Lakukan gerakan ini secara disiplin dan tanggung jawab. Tumbuhkan sikap berani dan percaya dalam melakukan gerakan ini. Sementara untuk gerakan yang ke belakang itu merupakan kebalikan dari yang ke depan. Amatilah gerakan guling ke belakang seperti gambar. Perhatikan gerakan ini bersama temanmu. Amatilah gerakan temanmu dan bandingkan dengan gerakanmu. Yang terakhir, variasi pola gerakan bertumpu, tolakan, berputar, dan mendarat pada guling di atas peti. Bagaimana cara melakukan gerakan guling di atas peti lompat? Amatilah gerakan guling di atas peti seperti pada gambar. Yang terakhir adalah manfaat senam. Apa sajakah manfaat senam? Yang pertama, manfaat fisik. Senam bermanfaat untuk mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak. Senam menyumbang bagi perkembangan fisik yang seimbang. Yang kedua, manfaat mental dan sosial. Ketika mengikuti program senam, anak dituntut berpikir sendiri tentang pengembangan keterampilannya. Melalui senam, kemampuan mental anak akan berkembang. Dan yang terakhir, manfaat bagi perkembangan diri. Kegiatan senam menyediakan banyak pengalaman. Dengan pengalamannya, anak mampu mengontrol tubuh
dengan keyakinan dan keberhasilan tinggi. Pengalaman ini memungkinkan terbentuknya konsep diri yang positif. Gerakan senam pada materi di depan dapat dikuasai jika kamu rajin berlatih. Diperlukan sikap disiplin, berani, dan percaya diri saat berlatih senam lantai. Kamu akan merasa senang jika mampu menguasai variasi gerak senam lantai, bukan? Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu materi pelajaran PJOK hari ini. Sampai berjumpa di materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.